Jare gak kepo, kok golek info pelan-pelan Pak Sopir. Terus terang, saya takut pulang kembali ke Padepokan Eyang Resi. Kamu menyesali semua perbuatanmu, Pria Mitra? Iya, tapi saya melakukan ini karena terpaksa. Siapa yang memaksamu? Dendam saya. Dendam. Satu kata ini yang paling berbahaya di muka bumi. Perang Bharatayuda pun dipicu oleh dendam kaum Kurawa kepada Pandawa yang mereka anggap selalu lebih unggul. Tapi saya harus melakukan bela pati untuk orang yang telah menyelamatkan kehormatan dan martabat saya, Eyang Resi. Pria, barangkali perempuan itu secara tidak sengaja telah menyelamatkan kehormatanmu. Tapi kamu tidak boleh lupa, pria, bahwa perempuan itu pula lah yang telah menjerumuskan kamu ke dalam perbuatan aib. Perbuatan memalukan dan penuh dosa. Mengerti? Saroya! Dengar, Saroya! Aku telah menjadikan Sudawirat sebagai muridku. Dia sengaja aku bawa datang kemari, supaya dia tahu bahwa biungnya masih menyisakan dendam kepada. Ya, saya akan menuntut balas biung. Hentikan! Segala kebusukan dalam dirimu telah lengkap, pria. Sehingga tanganku ini pantas dilumuri dengan darahmu. Saya menyesal, Bopo. Saya menyesal telah mengikuti hawa nafsu saya. Semua yang telah saya curi masih utuh, Bopo. Dan akan saya kembalikan ke Padepokan. Saya siap menerima apa saja hukuman yang pantas untuk saya, Bopo. Kamu pantas menerima hukumanku. Dan aku pantang menjilat ludahku kembali. Bapak, jangan bunuh suami saya. Ampuni dia, Bopo. Ampuni suami saya. Apa pantas pencuri pusaka Padepokan kita ampuni anakku, ha? Apa pantas? Baron, dari dulu otakmu tidak pernah berkembang. Tetap saja cupet. Kakang Resi. Maafkan aku. Dia telah mencuri kitab pusakaku dan sepasang pedang milikku. Dia kembali kemari. Artinya dia telah menyadari kesalahannya. Kakang belum tahu siapa dia. Siapapun dia. Kalau sedikit saja kamu mau gunakan nalarmu, maka saya yakin kamu akan memaafkan menantumu itu. Maksud Kakang Resi? Kalau dia memang berniat mencuri, buat apa dia kembali? Dia bisa kabur kemana saja. Lalu dia pelajari kitab pusakamu. Kemudian dia kembangkan. Setelah teruji kehebatannya, baru dia kemari untuk menantangmu. Bahkan kalau perlu. Tapi semua tidak dia lakukan. Benar pendapat Eyang Resi, Bopo. Ampuni Kakang Pria.
sekali lagi kamu berbuat lancang di sini, aku tidak akan mengampunimu. Biar dewa sekalipun yang menghalangi. Sabar cucuku. Suamimu sedang terkena goda. Tapi godaan itu sekarang sudah sirna. Sehingga mata hatinya lebih bersih. Terima kasih, Yang Resi. Saya banyak berdosa kepadamu. Maafkan saya, Padma. Setiap saat saya selalu memaafkan Kakang. Supaya Kakang bebas dari dosa dan kesalahan. Sebab Dewata tidak akan menyayangi seorang suami yang berdosa kepada istrinya. Tidak ada satupun orang yang tahu beliau orang mana. Tapi selalu muncul di mana-mana. Semua kalangan di jagat persilatan segan kepada beliau. Beliau juga seorang pendekar. Sepertinya Kakang tertarik padanya. Terus terang, beliau yang telah memberikan pencerahan di hati saya. Beliau yang menyuruh saya mengembalikan kitab dan pedang pusaka yang saya curi. Beliaulah yang menanamkan nilai-nilai kejujuran yang paling mendasar. Sesungguhnya, itulah pangkal dari segala kejujuran. Apa itu, Kakang? Ya, kejujuran pada diri sendiri. Karena mustahil kita membohongi diri kita sendiri. Selama ini Kakang tidak jujur kepada hati Kakang. Ya. Sebenarnya Kakang tidak pernah mencintai saya. Padma, sekarang saya benar-benar sangat mencintaimu.
Dia ayah saya, Nyai. Aku kenal baik dengan ayahmu. Sini. Orangnya lugu dan rendah hati. Iya, Nyai. Di mana dia sekarang? Dia tewas, Nyai. Di Sudamani. Sudah mani. Pendekar cabul itu lagi. Sayang dia sudah. Kalau belum ingin rasanya mencacah-cacah tubuhnya sampai lumat. Selesai, Nyai. Sudah, Wirat. Lokahita, pergi kau latihan lagi. Ayo. Dari dulu aku tidak pernah berpikir untuk membuka padepokan. Apalagi memiliki murid. Aku hanya ingin ilmu yang kumiliki menjadi milikku sendiri. Hanya ada satu Durgandini di muka bumi ini. Kenapa sekarang guru mau mengajar kami? Nila Saroya di depan mataku itulah yang membuat hatiku luluh. Dia berpesan kepadaku untuk mencari Sudawirat dan memeliharanya. Dari dulu aku memang tidak pernah suka kepada wanita. Tapi Nila Saroya lain. Aku merasa ada kesamaan. Nasib dan penderitaan. Itu kenapa dia ku angkat sebagai saudaraku. Maka anaknya pun ku anggap sebagai anakku sendiri. Guru tidak punya kerabat? Semuanya musnah ketika aku masih remaja. Datang lagi. Kamu tidak salah lihat, Jagabaya. Mereka mengobrol-abrik pasar dan menjarah dagangan. Sekarang mereka menuju kemari, Ki. Cepat, kalian mengungsi. Selamatkan anak kita, Mayang Mayura. Aku tidak mau anak kita jadi budak nafsu itu. Mengungsi kemana, Bopo? Ya, di tempat biasa. Cepat. Ayo, cepat. Lubdaka! Mana anakmu? Tadi aku lihat ada di sini. Benar-benar kalian serakah, Wairocana. Setiap sasi aku sudah mengirim upeti. Tapi anak buahmu selalu ngerampoki rakyatku. Sudah separuh penduduk desa Pucung mengungsi karena ulah kalian. Jangan menyimpang dari persoalan, Lubdaka. Serahkan anakmu. Seperti yang pernah kamu janjikan. Dia akan kujadikan permasyuriku. Desamu akan aman dan tentram selamanya. Bagaimana mungkin aku akan merampok rakyat mertuaku sendiri? Hah? Satu yang akan kupertahankan sampai adalah kehormatan keluargaku. Kehormatan anak dan istriku. Hadapi aku, Wairocana. Aku atau kamu yang akan... Kamu akan kehilangan semuanya, Lubdaka.
Ayo, Maya. Ayo. Ayo, Maya. Ayo. Kenapa, Maya? Tidak apa-apa. Ayo cepat. Ayo. Saya takut Bapak. Ayo. Mudah-mudahan Dewata melindunginya. Ayo cepat. Ayo. Ayo, Maya. Bopo sudah menyalakan senting, pasti tidak terjadi apa-apa. Mungkin Wairocana hanya minta kepeng. Tapi kenapa Bapak tidak menyusul ke goa? Mungkin dia sedang menyusun rencana dengan Jagabaya. Ayo, Maya. Ayo. Tidak usah takut, anak manis. Aku calon suamimu, Mayura. Jangan sentuh anakku. Saya mohon, Wairocana. Jangan, Wairocana. Jangan. Saya akan berikan emas dan kepeng. Lelaki tua itu telah merusak kegadisanku. Dia telah menghancurkan masa depanku. Bopo dan biungku tewas secara mengenaskan. Sementara aku sudah tidak sempurna lagi sebagai seorang dara. Aku benar-benar putus asa. Apa? Biung.
Lebih baik saya menyusul kalian. Buat apa Tuhan menyelamatkan saya? Saya mau... Kamu mau merampas hak tunggal Sang Pencipta, Ndu. Lahir, jodoh, rejeki dan juga mati adalah hak mutlak Dewata. Kamu tidak boleh merampasnya. Saya sudah tidak ada gunanya lagi hidup. Bopo dan biung saya, kesucian saya telah dirampas. Lebih baik saya menyusul kedua orang tua saya. Siapa yang melakukannya? Wairo Canda. Kenapa kamu tidak berpikir untuk menjadikan dirimu lebih berdaya? Kalau perlu menjadi seorang wanita yang sakti mandraguna. Tidak pernah merubah apa-apa. Itu jalan pintas yang sangat lemah. Sebuah yang harus kamu jauhi. Saya tidak memiliki ilmu keanuragan. Sementara mereka pendekar-pendekar yang sangat kejam. Belajar. Kalau kamu mau, aku bersedia menjadi gurumu. Guru kemudian berguru sama pendekar itu. Namanya Pangeran Suryapati. Pendekar Linowi dan Pilih Tanding. Ternyata Pangeran Suryapati itu seorang duda yang mempunyai satu orang anak yang sudah remaja yang bernama Mahasura. Nah, Mahasura itulah yang pernah menjadi suami dari Nila Saroya. Guru kemudian menjadi istri Pangeran Suryapati itu. Semula aku tidak mau. Aku merasa diriku sudah kotor. Sebagai gadis, aku sudah tidak suci lagi. Tapi Pangeran Suryapati tidak pernah berputus asa. Dia memberikan kekuatan batin kepadaku supaya aku mengubur masa laluku. Mayang Mayura. Ingat, Mayang Mayura sudah tidak ada lagi gadis itu di dalam dirimu. Saya akan memberi nama baru dan kehidupan baru. Namamu sekarang Durgandini. Murid Pangeran Suryapati dari Padepokan Sugalo. Durgandini? Kalau kamu mau, sekarang ikut aku ke Sugalo.
Pangeran Suryapati mencintaiku. Setiap latihan dia mengutarakan isi hatinya kepadaku untuk menjadi pengganti istrinya yang sudah meninggal. Apakah putra Pangeran Suryapati tidak marah pada guru? Mahasyura orangnya pendiam. Dia seperti tidak peduli ayahnya mau mengawini aku. Tapi ketekunannya dalam mempelajari ilmu Kakang Suryapati memang luar biasa. Bopo melihat kelembutan wajah biungmu ada pada Durgandini. Terus terang, Bopo ingin mengawini dia. Ya, itu masalah Bopo. Karena yang akan mengarungi bahtera hidup adalah Bopo sendiri. Saya akan bahagia kalau melihat Bopo menemukan kebahagiaan. Bagaimanapun, Bopo harus minta pendapatmu, Sura. Kamu satu-satunya putraku, pewaris padepokan ini. Aku tidak ingin anak-anakku yang mungkin akan lahir dari perut Durgandini itu menjadi seterumu karena merasa berbeda biung. Sama sekali saya tidak pernah punya pikiran seperti itu, Bopo. Saya ingin Bopo bahagia. Sudah terlalu lama Bopo kehilangan senyum dan gairah hidup. Saya melihat semenjak Nini Dewi Durgandini di sini, Bopo semakin sumringah. Bagaimanapun, kamulah pewaris padepokan Sugalo. Semua kitab dan benda pusaka harus tetap berada di sini. Siapapun tidak berhak mengambilnya, termasuk Durgandini. Saya berjanji akan selalu menjaganya, Bopo. Aku benar-benar kecewa kepada Kakang Suryapati. Ternyata dia tetap menganggapku sebagai orang lain. Dia lebih mengutamakan Mahasyura. Ya, ambil. Dan akan mewariskan semua kitab pusaka kepada putra tunggalnya itu. Itu Wirat. Tapi aku tetap dengan tekun mempelajari jurus-jurus ciptaan Kakang Suryapati. Karena yang ada dalam pikiranku saat itu hanya untuk membalas kedua orang tuaku. Dasendriya adalah ilmu untuk memetik jurus lawan. Dengan mengasah ketajaman segenap indera yang ada dalam dirimu, maka mata hatimu akan mampu menembus dinding pikiran lawanmu. Dan semua ilmu dan jurus yang dia miliki akan mampu kamu serap dengan mudah. Dan langsung bisa kamu mainkan dengan sempurna. Pejamkan matamu. Tajamkan mata hatimu. Lalu rasakan gerakan-gerakan yang kulakukan.
mau beli kembang? Nini Mayang? Nini masih hidup? Aku mencari Wairocana. Apa dia dan begundalnya masih sering kemari? Sekarang mereka yang berpuasa di Pucang ini, Nini. Rumah Ki Bekel dijadikan sarang mereka. Maaf, Nini. Nini? Kemana dia? Lihat itu. Lihat itu. Rezeki datang. Jangan macam-macam. Yang begini ini, jatahnya guru. Sisanya aku juga mau. Diam! Mana Wairocana? Jangan kurang ajar. Memanggil guru kami di sana. Apa? Gurumu lebih dari sekedar kurang ajar. Dia manusia tikus. Lebih kurang ajar! Rupanya kamu. Aku lebih suka meladeni kamu di atas Amben, Cahayu. Dan kaki Wairocana itu kubikin buntung. Aku ingin membalas lelaki biadab itu. Supaya dia tahu bahwa hidup yang tidak memiliki harapan itu benar-benar menyakitkan. Tapi ternyata dia keburu tewas karena kehabisan darah. Lalu, guru yang menggantikan Ki Bekel di desa Pucang. Setelah mengalami pertarungan pertama dan aku menang, aku menjadi ketagihan. Aku membuat geger di mana-mana. Setiap ada yang mengganggu rakyat, aku langsung datang dan melibas mereka. Ya, hitung-hitung untuk memperlancar ilmu dan jurus-jurus kanuraganku. Oh ya. Apa Pangeran Suryapati mendiamkannya? Akhirnya Kakang Suryapati menegurku. Supaya aku tidak mengumbar segenap ilmu yang kumiliki. Tapi aku tetap membandel. Bahkan aku memimpikan bisa menaklukkan semua pendekar dan merajai dunia persilatan. Kenapa, Guru? Aku tidak pernah menduga Pangeran Suryapati bisa begitu marah kepadaku. Durgandini, semua yang kamu lakukan membawa nama Padepokan Sugalo, membawa namaku
Hampir semua sahabatku sekarang menjauhiku karena perbuatanmu. Semua pendekar yang saya telah melecehkan saya, meremehkan derajat saya, dan mereka juga telah berbuat sewenang-wenang kepada orang yang lemah. Dunia persilatan memiliki aturan, Durgandini. Ada tata krama dalam menyelesaikan persoalan. Bahkan ada aturan main, kalaupun mau bertanding sampai... Aku tidak bisa lagi melindungimu, Durgandini. Lantas, pangeran mau menceraikan saya? Saya tidak keberatan. Kalau itu memang kemauan kamu, aku tidak bisa menolak. Sebab sebuah rumah tangga tidak mungkin bisa tegak kalau suami istri sudah tidak saling menghormati. Mungkin kita harus berpisah. Seperti kata pangeran waktu menyelamatkan saya dulu. Jodoh pun menjadi hak mutlak Dewata Agung. Ya, kita hanya pelaku. Pangeran telah memberikan kekuatan pada saya untuk menumpas kejahatan. Dan saya tak akan bisa berhenti melakukannya. Kamu sedang mengumbar nafsu, Durgandini. Pikiranmu kacau karena menyaksikan Bopo dan biungmu dengan kejam. Sehingga kamu menganggap semua pendekar adalah musuhmu. Semua orang bersenjata ingin kamu... Maafkan saya, Pangeran. Bagaimanapun, saya sangat berterima kasih pada Pangeran. Mungkin kita harus berpisah. Tapi Pangeran tetap guru saya. Bagi saya, Pangeran tetap dewa penolong saya, yang tak mungkin saya lupakan. Kamu mau kemana? Saya tidak tahu. Tapi saya harus pergi. Kamu boleh tinggal di sini sampai 1 pekan. Untuk merenung. Apakah Pangeran Suryapati masih hidup, Guru? Tidak. Pangeran Suryapati sudah meninggal dalam gua pertapaannya. Sayang. Aku belum sempat mendapatkan ilmu Dasendriya Ungu, yang merupakan puncak ilmu dari Padepokan Sugalo. Yang penting, kamu harus menyerap ilmuku dan balaskan biungmu. Mengerti, Wirat? Ya, mengerti, Guru. Bagus. Ayo tambah lagi, ayo. Ayo.
mengambil ayat saya, Den? Tenang, tenang. Mungkin sampean salah sangka. Saya baru masuk desa ini. Cepat tinggalkan tempat ini. Kaladama menguasai dan memporak-porandakan sisi desa dan penduduknya. Cepat, Den! Ki, tunggu dulu, Ki. Jangan takut. Kami akan... Galuh! Galuh. Kenapa kamu ada di sini? Kamu sengaja mengikuti saya? Lawong saya nyasar kok. Tadinya mau nyusul Tuan ke Sugalu. Hah? Tapi malah nyasar ke desa ini. Ayo. Ayo. Penduduk desa sini hampir semuanya pada ngungsi, Tuan. Memangnya kenapa? Katanya ada gerombolan raksasa yang menculik anak kecil dan gadis-gadis untuk dijadikan santapan mereka. Kamu tahu dari mana? Lah ya, dari penduduk desa sini yang mengungsi ke desa sebelah. Saya ragu. Apakah di atas bumi ini benar-benar ada raksasa? Loh, benar ada, wong saya melihat sendiri kok. Kamu jangan mengada-ngada, oh. Sungguh, Tuan, sungguh. Desa ke sarang mereka untuk dijadikan santapan. Saya mau ikuti. Masukkan mereka dalam kerangkeng. Jangan-jangan Galuh diculik mereka. Hah? Galuh ikut, Tuan? Iya. Tiba-tiba dia menghilang. Waktu saya suruh tunggu di tengah desa kosong itu. Oh, itu namanya desa Gayam. Semua penduduk pada ngungsi setelah raksasa-raksasa itu menyerbu. Kalau Tuan ingin keterangan lebih jelas, besok kita ke rumah Ki Slimpet. Ada barangkali 40 pemuda yang jadi korban. Waktu seluruh penduduk desa memberikan perlawanan. Silakan. Tapi Kaladama atau raksasa jahat itu sungguh sangat sakti. Akhirnya kami menyerah. Siapa sebenarnya mereka, Ki? Mereka mengaku keturunan Dewata Cengkar, penghuni asli bumi Jawa.
sebelum diserbu oleh pengikut Aji Saka dari seberang. Sebaiknya Kisanak tidak usah pergi. Saya harus membebaskan kakak seperguruan saya. Kemungkinan dia diculik mereka waktu kami singgah di desa Gayam. Oh, jadi kakak seperguruan Kisanak seorang gadis? Iya. Ada seorang wanita tua yang berhasil melarikan diri dari sarang mereka. Dia menceritakan bahwa mereka membutuhkan darah gadis yang cocok untuk menghidupkan kembali dewa mereka. Dewa? Iya, katanya begitu. Darah gadis itu digunakan untuk penjelmaan Sang Betara. Tapi sampai saat ini belum ada yang cocok. Kalau begitu saya pamit dulu, Ki. Terima kasih. Lebih baik Kisanak tidak usah pergi. Mereka sangat kejam dan masih seperti binatang buas. Memakan korbannya mentah-mentah. Terima kasih atas semua keterangannya, Ki. Hati-hati. Ayo, Ngo. Ayo. Sudah, Bawa. Sabar. Kami tidak punya salah apa-apa. Bahkan kami tidak pernah ada urusan dengan kalian. Parang, kalian telah menduduki semua tanah milik nenek moyang kami di seluruh bumi Jawa ini. Yo! Saya lahir dan dibesarkan di negeri ini. Saya asli penduduk negeri ini. Kalian yang tiba-tiba muncul dan mengacaukan negeri kami yang damai. Manusia, jangan putar balikan kenyataan. Aji Saka telah menipu junjunganku Dewata Cengkar dengan meminta tanah selebar ikat kepala. Tapi ikat kepala itu penuh dengan sihir, sehingga seluruh tanah Jawa ini tertutup oleh kain besar kakek moyang kalian. Itu tipu daya. Ya, saya pernah mendengar cerita itu. Tapi menurut cerita itu, Aji Saka sebenarnya hanya ingin membebaskan rakyat tanah Jawa dari kekejaman raja kalian yang gemar makan orang. Sama seperti kalian. Kami, semua orang berhak memiliki keyakinan untuk kemakmuran negerinya dan pengorbanan rakyat kami kepada Sang Dewata Cengkar adalah salah satu wadah untuk mencapai kemakmuran seluruh negeri kami. Tunggu! Tapi pengorbanan seperti itu sangat menghina kemanusiaan. Untuk pelupuk anak ajang, kalian sering bicara tentang kasih sayang sesama manusia. Tapi kalian paling suka berperang dan ribuan manusia. Siapa yang sebenarnya lebih kejam? Pengorbanan seorang manusia setiap bulan purnama atau asal dengan dalih perang? Kalian bicara soal hak milik yang tidak boleh diganggu orang lain.
Tapi kalian telah mengusir dan menyingkirkan pemilik tanah Jawa ini. Aji Saka menceburkan Raja Agung kami ke Laut Kidul, sehingga kami tidak lagi memiliki pemimpin. Dan akhirnya, kalian mengangkangi tanah kami sampai sekarang. Tangkap mereka! Ajian Dasendria tidak akan bisa menaklukkannya. Mereka tidak pernah merasakan sakit, karena mereka memiliki aji patirasa. Apa yang harus saya lakukan, Guru? Saya akan meniru Aji Saka. Katakan kepada mereka bahwa kamu sanggup menghidupkan Dewata Cengkar. Tapi lakukan saja, Liwa. Selebihnya saya yang akan bertindak. Saya mendengar tujuan kalian menangkapi gadis-gadis itu untuk menghidupkan kembali raja kalian. Betul begitu? Bagaimana kalau saya mampu menghidupkan beliau kembali? Tipu daya apa lagi yang akan kau lakukan? Saya tidak akan menipu. Dewata Cengkar akan bangkit kembali. Tapi kalian harus membebaskan semua tawanan. Kalau setuju, sekarang juga akan saya lakukan. Kalau mereka setuju, langsung kamu lakukan gerakan-gerakan tangan. Seperti dalam upacara, aku yang akan membuat permainan. Kamu hidupkan dulu Gusti Dewata Cengkar. Baru semua tawanan akan kubebaskan. Baik. Aku telah menghidupkan kembali pimpinan kalian. Sekarang aku menuntut janji kalian. Bebaskan semua tawanan. Mereka menuntut kebebasan, Gusti Prabu. Bebaskan mereka. Tidak ada satupun rakyatku yang boleh berbohong dan mengingkari janji.
Sejak dulu kala, kita tidak kenal kata dusta dan ingkar janji. Mereka yang datang kemari dengan kebohongan dibungkus mulut manis dan peradaban. Mereka dengan seenaknya menuduh kita sebagai masyarakat biadab yang harus dimusnahkan. Seperti mereka memusnahkan binatang. Maaf Sang Prabu, kami minta kebijakan Gusti, supaya rakyat Gusti tidak lagi mengganggu kami. Selama ini kalian mengganggu kehidupan rakyatku. Kalian mendakwa masyarakat kami sebagai pemakan orang, tidak punya tata krama, bahkan tega-teganya kalian menempatkan kami sebagai jenis, sehingga kalian merasa berhak untuk meminggirkan kami, mengusir kami. Pergi kalian dari sini, cepat sebelum amarahku datang. Kalian diberi akal yang lebih dari kami, tapi kalian gunakan untuk menipu dan memusnahkan kami. Tapi Gusti harus berjanji melarang rakyat Gusti mengganggu rakyat kami. Itulah kelicikan Aji Syaka, menyuruh kami berjanji, tapi kalian sendiri tidak pernah mau berjanji. Pergi kalian, kami tidak akan mengusik kalian lagi. Cepat Tuan, Galuh pingsan. Cepat. Bebaskan tawananmu. Cepat.